Selamat sore teman-teman semua, jumpa lagi dengan kita Warso Sondel Channel. Kali ini kita kedatangan sebuah Vespa Matic ya, seperti biasa Corsa ini ya. Ini Vespa Corsa tuh. Corsa. Nah, kedatangan sebuah Vespa Corsa yang mana ini habis mengadakan penyervisan di daerah karburator. Maksudnya kronologinya begini, ini yang punya ceritanya bongkar sendiri karburatornya, pengen dicuci, pengen dibersihin, pengen disetting, tapi kespuire dio wah nanti kespuire hilang, wih kespuire hilang ya. Ini saya ulangi lagi kronologinya, ceritanya seperti ini empunya motor mau menyervis karburatornya, ini karburator Vespa Corsa, tapi di dalam pemasangannya dia tidak bisa, alias ora teyeng, karena memang sedikit sulit untuk pemasangan karburator Vespa karena ada beberapa jenis item yang sedikit agak angel ya. Antara lain adalah di bagian sisi ini. Nah, terutama di bagian sisi pemasangan gas, tarikan gas sama tarikan pompa oli samping. Di situ biasanya kalau seorang pemula atau yang belum pernah ngutak-atik dunia motor pasti akan susah. Ini modelnya seperti kompresor ya, untuk skepe, bukan skepe ini tuh beda sama Vespa yang udah gede-gede itu. Ini kan Vespa kecil, masih mungil. Nah, ini di sini kesusahannya adalah di sini. Ini untuk skep ya. Skep ini ada dua buah lubang, satu di atas yang di bawah, terus ini yang di atas, karena posisinya pasangannya seperti ini. Nah, sedangkan kedua sisi ini harus saling berhubungan, terkoneksi sama di sini. Ini saya perjelas lagi. Ini adalah untuk gas tuh, kalian lihat ya, itu tuh gerakan. Nah tuh, nih tuh gas. Oke, sedangkan di sini lagi juga ada, ini juga gerak seperti ini. Ini untuk bukakan pompa oli samping. Ini guys, nih katon ya, katon ya. Ini untuk oli samping bergerak seperti ini, maju mundur maju mundur maju mundur, mengikuti tarikan putaran skep, mengikuti ini nih. Nah, harus beriringan dengan ini karena di karburatornya seperti ini modelnya tuh, ini ya, seperti ini. Nah, jadi ini kedua sisi ini bergerak bersamaan antara tarikan skep gas sama bukakan pompa oli samping. Nah, di sini biasanya pemasangannya yang susah. Itu teman-teman juga saya banyak banget ini yang mau itu request ya, Mas, tutorial pasang karbu. Karena ini kebetulan pas kali ini kita kedatangan Vespa Corsa yang mana nggak bisa memasang karbu sendiri, dan saya teringat sama teman-teman, akhirnya saya bikin konten bagaimana sih pemasangannya Mas Bro. Tuh ya, saya perjelas lagi ya, bagi kalian yang ingin menyervis sendiri, semisal udah dibongkar bro, untuk packing ini kan ada packing ini ya, tuh ini packing teman-teman, packing atau perpak. Oke, packing ya, kalian boleh mengganti ini, tapi dengan catatan lubang-lubangnya harus persisi sama ini. Antara lubang baut, ini kan lubang baut 2, 1 2. Nah, ini untuk lubang angin ya, lubang angin harus harap jangan dirapetin di perpaknya dibikin seperti ini, mengikuti lubang-lubangnya, harus ada lubang-lubangnya. Kalau misalkan ini dirapetin semua, itu biasanya akan terjadi istilahnya gasnya ngok karena tidak ada suplai oksigen yang mendorong BBM. Bisa dimengerti bahasa saya.
seperti itu ya. Jadi intinya perpaknya harus mengikuti alur daripada sisi karburator ini. Jadi harus, ini ada bolongannya, posisinya seperti ini nih, kayak gini nih. Ini kan ada lubang nih ya. Zoom dulu ini, zoom. Yes. Nah, orang kata ya. Nah, ini tuh lubangnya ada tuh, karena di sini ini lubang, sini lubang anginnya sini, saya jalurnya ke sini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya akan berfokus untuk pemasangannya. Dalam pemasangannya karburator, misal perpak udah dipasang kayak gini ya, kalian tuh boleh dilem juga enggak apa-apa, yang penting lemnya jangan banyak-banyak, karena tujuannya takutnya menutupin daerah lubang ini ya. Boleh dilem, cuma lemnya jangan over, nanti ditakutkan menutupi ruang suplai daripada oksigen yang masuk. Cara pemasangannya adalah ya, kalian masukkan ini dulu, ini bukakan oli samping di sini. Lindu pak, goyang ke bagai. Nah, lindu guys, kayak gini ya. Ini masuk ke sini dari bawah, gluk gitu. Terus setelah ini masuk, kalian pasang ininya dulu di sini, gluk gitu. Caranya adalah seperti ini ya, bukan seperti itu ya, tapi seperti ini. Aduh, kalian posisikan seperti ini, just ya. Itu dalamnya udah masuk. Terus kalian boleh menggunakan alat bantu seperti ini, tang ataupun obeng ataupun tray. Nah, angkat sedikit terus masukkan ke lubang di karburator. Nah, ini kan sudah masuk semua. Terus kalian boleh membautnya seperti ini. Gini ya. Oke, ini untuk tarikan gas sama tarikan pembawa oli samping sudah jadi. Itu ini kan sudah jadi. Kalian lakukan saja perlahan-lahan agar dapat dipastikan jadi. Nah, untuk pengencangan daerah baut ini ya, itu jangan menggunakan tenaga dalam ya, cukup menggunakan ibaratnya torsi lah ya, set gitu aja. Torsi bengkel kan set gitu kan udah cukup, nggak perlu bedut, karena apa, banyak sekali Vespa Corsa yang ininya dol. Saya sudah menanganin masalah pengedolan ini itu banyak banget, pusing lihat ya. Tuh cukup kayak gini mas, nggak usah pakai tenaga dalam. Nah, setelah gitu untuk cuk ini seperti ini, kalian tekan ke bawah, shoot. Alah, cuk ke priwe, cuk. Nah, ini cuk ya teman-teman ya, cuk. Apakah kalau habis diservis menjadi enak? Belum tentu guys, karena Vespa karburator Vespa Corsa itu identik dengan banjir. Oke, identik dengan banjir, bensinnya keluar sendiri. Apakah iya mas? Iya, jajal bae ngono, masih puyeng sokan kok. Ini masuk, tinggal di setel nanti cukai. Ini cuk belum saya tarik ya, ini nih ada nipple kalian
kayak gini. Untuk nepel kalian kendorin dikit, nanti di setel. Posisinya harus seperti ini. Nah, harus seperti itu posisinya. Cuk. Setelah seperti ini, jangan lupa ini untuk selang pompa oli ini dimasukkan. Ini kan ada lubang di sini ya, ini lubang untuk pompa oli masuk ke pompanya sana. Kalian tekan saja seperti ini, cus. Oke. Terus setelah kayak gini, kalian boleh memasang kembali selang bensinnya. Selang bensinnya piye nanti. Wah, salah mana kita cuk. Ini untuk selang bensin posisi terbaiknya adalah di sini nih, di sini ya. Kalian harus mencari posisi yang free yang maksudnya tidak mengganggu daripada kinerja gas, karena kalau enggak free maka dapat dipastikan nanti gasnya akan ada hambatan alias menjadi berat. Oke, jangan lupa dipasang ini filternya, ting seperti ini. Nah, untuk cangklong ini kan cangklong agak bulat-bulat amat ya, tuh ini kan enggak bulat amat tuh, ada yang kotaknya ini ya, ada yang sisi ratanya sebelah sini teman-teman. Nah, sebelah sini sisi rata lah kayak gini, bautnya perpakan nanti mana. Nah, seperti itu kalian boleh melakukan pembautan seperti ini. Nah, tuh seperti ini, dikencangkan secukupnya saja, jangan terlalu bersemangat atau terlalu bernafsu karena nanti akan terjadi dol. Setelah seperti ini kalian buka daerah keran ya, kan bensinnya untuk Corsa ada yang ke sini on, ada yang ke sini juga on, itu terserah Vespane ya, terserah. Ini kalau kayak gini, kalau di unit ini seperti ini on, ini bensin udah ngalir seperti ini. Kita cek lagi gasnya. Ini gasnya sudah bekerja dengan baik, tuh kalian lihat. Sekarang tinggal kita bunyikan, apakah bunyi apakah tidak bunyi. Wah, ini ngampus. Ada kebocoran di bagian kompresi. Privisi dimasangi dablon. Oke, seperti itu ya untuk pemasangan karburator. Kita tidak kemana-mana dulu ya, yang penting ini pemasangan karburator seperti itu tadi. Apabila gasnya kurang gede, kalian boleh muter ini, yang ini, karena ini untuk setelan angin. Oke, ini untuk stasioner. Kalau kurang gede kalian tinggal gedein di ini, putar-putar. Kalau untuk angin buka seperlunya saja ini ya, nggak usah terlalu buka, nggak usah terlalu tutup. Saya akan cek lagi bagian lainnya ini karena ini ada kebocoran kompresi aneh gitu. Cukup apa dol apa nanti ya, itu
video pemasangan karburator Vespa Corsa. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Selamat sore. Apa nih?